Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki. Walaupun wabah virus COVID-19 paling tidak kita masih ada rezeki. Begitu kasih sayangnya Allah luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya bahwa jasad dan ruh itu bisa bersatu lagi setelah meninggal, tapi bukan di alam kehidupan, yaitu di alam kubur, alam barzah. Ingat, garis bawah perlu dicatat tanda kutip, di siksaan kubur roh dan jasad itu disatukan lagi, ya, roh dan jasad disatukan lagi. Makanya terkadang ada orang yang mati suri sudah dikubur bangkit lagi, berarti Allah mengizinkan itu balik lagi. Dengan apa? Pernah kan ceritanya itu orang yang sudah dikubur balik lagi mati suri, ternyata hidup normal, hidup total, ternyata ada lubang kuburan di situ. Diizinkan oleh Allah bisa bangkit lagi. Tapi ada juga yang nggak diizinkan oleh Allah, disiksa terus karena ruh dan jasad jatuhkan lagi dalam alam barzah, alam kubur, untuk merasakan pedihnya siksaan alam kubur, pedihnya luar biasa siksaan alam kubur. Ghufrah min ghufratin nirah, lubang daripada lubang api neraka, dihimpit bumi sampai hancur luluh lantah jasadnya. Dan kali ini kita akan memasukkan Qorin, orang yang sudah wafat. Qorin itu menyaksikan bahwa jasadnya itu tidak diterima oleh tanah. Tanah itu nggak mau nerima jasadnya. Dan ruh juga nggak mau nerima. Apa langit nggak mau nerima ruhnya. Di langit pertama, langit kedua. Jangankan langit kedua, langit pertama saja sudah malaikat nolak rohnya. Busuk, busuk, ruh kamu busuk gitu. Turun kamu. Di bumi jasadnya nggak diterima. Lah, punya dosa apa? Punya kesalahan apa? Langsung saja kita tanya langsung pada Qorin yang sudah meninggal. Perlu kalian yang masih bertanya-tanya, Qorin itu apa arwah, apa Qorin paruh itu apa? Simak di video-video sebelumnya ya. Bisa disimak di video-video sebelumnya tentang Qorin. Jadi kita langsung aja untuk memasukkan itu. Qorin orang yang gak diterima semasa hidupnya. Kubur, alam kubur sempat ada proses yang sangat sulit. Tanah itu gak nerima jasadnya. Ini siapa dulu? Ustadz Farhan dulu. Ya udah silakan. Ayo masukkan sendiri. Ini ada sok perempuan. Gimana? Sok perempuan. Perempuan? Iya. Ya udah yuk. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi adawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur absari wa diyaiha wa ala sholli wasallam. Sudah kemudian? Belum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulullah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sudah. Ayo berdiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda muslim atau tidak? Muslim atau tidak? Muslim. Muslim ya, alhamdulillah. Kenapa menangis? Sakit. Oh, sakaratnya sakit. Gimana keadaan Mbak? Oh, Mbak siapa namanya? Oh, sudah bukan Mbak, sudah ibu-ibu ya. Pemirsa sudah agak tua sih. Kita panggil Mbah juga ketuaan ya, ibu aja. Ibu siapa? Oh, tinggalnya di mana? Semasa hidupnya tinggal di mana? Wilayah Malang. Wilayah Malang.
Oh, wilayah Malang aja, pemirsa. Gimana sakarat kamu? Kok sampai kayak gitu? Habis ini Mas Anam. Menyakitkan. Hah? Sangat menyakitkan. Sakitnya ya? Tidak bisa dibayangkan bagaimana rasa sakitnya. Gitu ya. Saking sakitnya. Apa benar jasad kamu, jenazah kamu tidak diterima oleh bumi, benar? Bumi gak mau menerimanya. Sampai nggak mau terima jasad kamu ya. Terus proses pemakaman kamu itu lama? Sampai berapa jam itu? Bumi nggak menerima itu? Iya, sangat sulit. Sulit sekali, memang bumi udah nggak suka sama jasad saya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya menyesal. Menyesal. Ya. Saya mau tanya dulu, dosa apa sih? Dosa apa aja sehingga jasad kamu itu gak diterima oleh bumi? Roh kamu diterima langit nggak? Nggak diterima juga. Dosa apa? Salah apa? Banyak dosa. Salah apa aja, Bu? Salah satunya, Bu, sebutkan, Bu. Dengarkan pemirsa ya, dengarkan. Matinya aja ngerepotin orang, susahnya kayak gitu, minta ampun. Jasadnya nggak diterima bumi, bayangkan. Semenjak saya hidup. Yang jelas, Bu. Gimana, Bu? Saya berani sama suami. Berani sama suami, catat pemirsa. 1, ya, dia berani sama suami. Terus nanti biar ditanya-tanya seperti apa keberanian sama suami itu, biar ditanya oleh Mas Anam nanti. 1 ya, catat, berani sama suami. Terus 2, Saya suka merebut suami orang. merebut suami orang. Ingat, pelakor pemirsa ya, pelakor di sini, perebut laki orang, perebut suami orang. Terus ada lagi? Apa lagi? Menjauh usia semakin tua, Usia kamu makin tua, terus saya ganti apa? profesi Punya profesi apa? menggugurkan Menggugurkan apa? kandungan. Emangnya aborsi. Oh, dia punya profesi tukang menggugurkan kandungan. Insya Allah. Nyesal kamu? Ya iyalah. Gimana coba siksaannya di alam kubur itu ya? Pasti luar biasa itu. Tanah jangan nerima jasadnya. Kubur di mana coba? Nek sudah tanah lihat jenazahnya. Ada lagi? Ada lagi? Hah? Ada lagi gak? Dosa kamu? Apa? Seingat saya, dosa itu yang sangat besar Nyesal banget kamu ya? yang membuat Iya, Bu. saya nggak diterima. Saya menyesal. Tolong. Nggak bisa nolong sudah. Ya udah, biar ditanya Mam. Ainam, tanya Nam sampai detail, sampai pemirsa itu jelas. Apa aja, dosa apa saja, berani sama suaminya itu ngapain aja, berapa nyawa sudah digugurkan, berapa bayi itu tanya, berapa laki-laki yang direbut. Sebelum saya tanya ke situ, meninggalnya kamu itu kenapa? Sangat mengenaskan. Iya, kenapa? Rasa saya dicekik. Cekik siapa? Sama makhluk yang sangat menyeramkan. Itu malaikat. Oh, kamu dicekik malaikat itu kamu tahu? Iya.
pada waktu ngapain kamu dicekik sama malaikat itu? Memang terlalu banyak dosa yang saya perbuat. Pada saat kamu aborsi mungkin kamu matinya atau gimana? Iya, karena waktu itu banyak. Pada saat kamu mengaborsi orang terus kamu dicekik malaikat gitu. Iya. Tiba-tiba Gimana? sakit, jatuh sakit, sakit yang tidak ada bandingannya. Terus yang saya mau tanyakan, kamu pada saat kamu dibawa oleh orang-orang ke kuburan itu kamu tahu ya? Tahu ya? Tahu. Terus sampai dari mulai dimandikan, disolati, terus dibawa ke kuburan, terus ada kejadian di situ bumi tidak menerimamu, kamu tahu gitu. Saya tahu, saya menyaksikan. Alangkah malamnya nasib ini, ya Allah. Terus yang sempat kamu jawaban kamu tadi, kamu melakukan pindah profesi sebagai aborsi. Terus selama beberapa tahun kamu melakukan aborsi, mengaborsi orang. Cukup lama juga. Setelah saya sering rebut suami orang, karena mungkin wajah saya udah menua. Laki-laki nggak ada lagi yang banyak peduli sama saya. Akhirnya saya cari jalan untuk cari kehidupan. Akhirnya Jadi kamu pindah kerjaan jadi mengaborsi orang gitu ya. Itu kebanyakan yang aborsi itu anak muda atau memang ada yang orang tua atau gimana? Apa hasil dari perselingkuhan atau gimana? bermacam-macam. Ada yang dari perselingkuhan, ada yang dari pacaran yang gelap. Pasti kalau mengaborsi itu urusannya kan sama nyawa. Kamu di masa hidup kamu pernah nggak ngalamin ada pembalasan dendam ke kamu, atau mungkin ada hantu-hantu bayi yang ingin menyerang kamu? Ada nggak? Saya juga terkadang merasa dihantui ketakutan. Tapi saya sudah hati gelap. Hati gelap. Gak sempat taubat. Akhirnya tanah pun gak mau nerima saya. Pintu langit ditutup. Saya gentayangan. Kemana harus pergi? Itu pintu langit ditutup itu, langit pertama ditutup itu karena memang ruh kamu busuk gitu ya? Iya benar. Tercium bau busuk yang sangat menyengat. Kamu mati tahun berapa tadi? Sekitar 2018. Tolong. Ya kata guru kita nggak bisa nolong kamu hanya seorang korin di sini. Saya manusia yang sangat merugi. Pintu obat ditutup sama yang kuasa. Kenapa nggak dari dulu saya bertobat? Ya Allah, saya menyesal. Ya. Tolong ringankan penderitaan saya, Mas. Tolong. Ya, nggak bisa kamu udah. Waktu kamu dikasih kesempatan kamu bertobat udah nggak ada, udah meninggal. Ini hanya seorang korin kamu.
Jadi ya selamat meratapi aja. Penyesalan ini Kok sampai gunanya. segitunya, memang udah berapa nyawa bayi sih yang kamu bunuh itu? Banyak. Banyak, berapa? Gak terhitung. Nggak terhitung dah. Terus biasanya kalau hasil dari aborsi itu kamu apakan? Dikuburkan selayaknya manusia yang sudah meninggal, atau dibuang gitu aja, dikantongi plastik gitu? Saya bermacam-macam baik. Ada yang saya buang, ada yang saya kubur. Kok bisa gitu? Kenapa hati saya nggak punya rasa kasihan sama bayi yang tidak berdosa. Alangkah beratnya dosa saya, apalagi nanti di akhirat, di alam. Ya pastilah, udah pertanda di dunia aja mau dikuburan kamu nggak diterima bumi. Bumi enek sama kamu kan? Apalagi nanti di akhirat. Gimana? Bau busuk. Iya. Itu hasil dari dosa-dosa kamu, menimbulkan bau busuk. Bisa tolong keluarga saya, bisa tolong sampaikan, jangan sampai apa yang terjadi sama saya teralami sama yang lainnya. Itu ya. Ini menyesal nggak ada gunanya. Menyesal nggak ada gunanya. Itu yang kamu tahu bumi menolak kamu itu bagaimana? Tiba-tiba dikuburkan ada batu besar atau ada ular atau apa? Iya. Hmm? Proses penggalian kuburnya sulit. Gimana? Proses penggalian kuburnya sulit. Sulit karena apa? Ada akar Kadang banyak pohon. akar-akaran, Oh, ada akar. ada Padahal batu-batuan di bawahnya. Padahal yang lainnya, yang sebelahnya tidak ada akar atau batu. nggak ada pohonnya ya, sekitar Tidak situ ya. ada. Tapi ada akarnya. Ini siksaan bagi kami, orang yang dosanya tidak bisa diampuni. Naga sempat bertobat, Mas. Saya kan belum begitu tahu tentang dunia aborsi. Kalau di Indonesia ini khususnya aborsi itu yang menjalani aborsi itu anak muda atau orang tua juga ada. Perbandingannya berapa persen anak muda, berapa persen orang tua? Kalau boleh saya tahu. Perbandingannya banyak anak muda. Anak muda masih sekolah gitu ya. Iya. Itu prosesnya kamu apain? Kamu pijit? Apa kasih kamu jamu? Apa kamu kasih jamu dulu atau langsung? Saya pijit. Oh, sama pijit sampai keluar itu bayinya ya. Memang ada urat-urat tertentu. Oh, jadi seperti itu. Banyak sekali dosa kamu ya. Yang pertama tadi kamu sebutkan, kamu juga berani sama suami kamu. Seberani apa kamu sama suami kamu? Suami saya tak injak-injak harga dirinya waktu itu. Maksudnya gimana? Ngomongin kejelekan di teman, misalkan tetangga kamu, teman-teman kamu, atau gimana? Saya buka aibnya. Oh, kamu buka aibnya. Ceritakan kesalahan kekurangannya. Sama saya. Terus lagi main fisik pernah sama suami kamu? Iya. Pernah. Kamu apain suami kamu? Saya sering selingkuh sama
laki-laki. Pelakor ya. Itu sebelum kamu menjadi pindah profesi jadi mengaborsi orang itu. Iya, Dukun aborsi. banyak laki-laki yang saya rebut dari istrinya. Terus pada saat waktu kamu hidup, suami kamu gituin tahu? Kamu injak harga dirinya itu tahu? Tahu, Hah? tahu. Terus reaksinya gimana suami kamu? Terkadang dia nggak terima, Nggak terima. tapi tetap dia kalah sama saya, takut sama saya. Terus pelakor juga kamu ya? Kalau pelakor kan saya tahu bahasa itu pelakor. Kamu merebut suami orang demi keuntungan finansial, demi keuntungan uang. Itu selama beberapa tahun kamu jalani seperti itu, dunia seperti itu. Kita 5 tahun kurang 5 lebih. tahun. Iya. Kaya berarti kamu dulu ya? Saya uang pakai poya-poya, Poya-poya. pakai senang-senang yang nggak ada manfaatnya, membuat semakin murkanya Maha Kuasa. Tapi dulu pernah diingatkan nggak sama yang Maha Kuasa? Terus bersih dalam hati kamu pada saat kamu itu kena musibah. Oh iya, saya begini, saya diingatkan. Pernah nggak? Pernah punya perasaan seperti itu? Punya? Pernah? Pernah saya terkadang ada rasa takut akan dosa. Tapi kalah sama nafsu kamu ya? Saya pikir umur saya ini akan lama. Saya akan bertobat setelah saya menua, tapi akhirnya Mati duluan. Ambil duluan. saya meninggal dalam keadaan sakitnya. Kalau diceritakan nggak ada, Enggak. bisa dibayangkan. Yang saya boleh tahu, kamu meninggalnya itu malaikat menyabut nyawa kamu itu lewat apa? Lewat tabrakan kah? Lewat emang kamu nggak dikasih akal yang sehat, lewat bunuh diri kah atau apa? Ini orang semacam kamu ini matinya aneh-aneh. Gimana? Lewat pas mengaborsi orang kah atau gimana? Iya, habis mengaborsi. Mengaborsi orang gitu. Ya, malamnya itu datang sakit tiba-tiba, kepala sakit. Oh, tiba-tiba sakit kepala kamu. Ini terasa kayak dicekik. Oh, jadi saya simpulkan ketika kamu habis mengaborsi kepala kamu sakit, terus kayak dicekik, terus kamu di situ lihat itu malaikat, iya, mencabut nyawa kamu gitu. Bayangan menyeramkan. Bayangan menyeramkan. Dan kamu yakini itu malaikat yang menyabut nyawa kamu. Saya meyakini malaikat penyabut nyawa. Mau kemana? Saya dari bumi gak mau menerima, langit pun gak mau menerima. Busuk ya. Lantas mau kemana saya ini? Ya udah. Tolong Gak usah kemana. sempurnakan kami. Gak tahan. Berapa lama harus begini? Sampai kiamat. Tunggu aja kiamat sebentar lagi kok. Yaudah, jadi kesimpulannya itu memang dosa-dosa besar yang dilakukan manusia, bahwa bumi itu enek
menerima seperti apa? Ampun, Mas. Minta ampun kepada siapa? Kamu udah mati. Kemana? Kemana aku harus pergi, Mas? Kemana? Langit sudah tutup. Pintunya tertutup, Mas. Bumi udah gak sudi menerima jasad sebusuk ini. Sebutkan 3 dosa besar kamu tadi. Mungkin ada viewer yang berprofesi sebagai kamu bisa bertobat, kita doakan sama-sama. Apa aja tadi? Berani sama suami, menentang suami, durhaka sama suami. Padahal suami kamu nyuruh kamu itu kebaikan ya, kamu tentang itu. Iya, dan ada lagi yang berat. Durhaka juga sama orang tua, sama ibu. Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dosa apa? Durhaka sama orang tua, kedua orang tua, terutama ibu. Jadi Allah nggak ridho ya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua tadi apa? Pelakor. Iya, pelakor suka merebut suami orang. Terus yang ketiga apa tadi? Suka menggugurkan kandungan orang. Aborsi dengan cara dipijit. Profesi dukun pijit. Iya. Ya udah kamu kembali ya, cukup tim menggali informasi lewat kamu. Tolong sempurnakan saya. Sempurnakan. Gimana Gus caranya? Menerima. Keluarkan aja. Gak bisa katanya. Akan keluar. Ya, terima kasih infonya Bu. Ya Bu ya. Kita nanti bantu bacakan surat tahlil aja nanti. Cuma bisa bantu itu ya. Ya, kameranya aku duduk. Biar santai. Sudah kita saksikan bersama ya, sudah jelas tadi kita ungkap. Keluar air matanya. Itu Ustadz Fahan sampai keluar beneran air matanya ya. Hati nggak ada settingan, nggak ada di sini. Itulah korin, memang sebenarnya korin. Masih banyak lagi ini yang datang korin, Mas. Saya undang ada sekitar 36 lebih lah. Tadi saya hitung. Saya sampai ganti baju pemirsa. Saking jijik. Nek gatel semua badan saya tadi. Ya. Sampai gatel, sampai ingin muntah. Baunya luar biasa, menyengat. Kasihan sekali memang ya. Ya itulah, sudah takdir Allah. Kalian yang melihat video ini mudah-mudahan dibarengi turunnya rahmat, hidayah, maunah dari Allah. Yang pernah melakukan ini, ayo cukupi kemaksiatan, cukupi kelalaian. Masih banyak lagi penyebab bumi tidak mau menerima jasad kita. Kalau kita masukkan satu persatu 36 korin yang hadir di sini ya, kita sampai subuh nanti. Ya, kita masukkan satu lagi. Ini laki-laki. Yang tadi perempuan, ada pelakor. Tahun berapa tadi matinya? Ibu tadi itu 2018. Pelakor, apalagi durhaka sama suami, durhaka sama orang tua juga. Ya nantilah saya sampaikan di akhir ya penjelasannya menurut Islam, menurut syariat. Nanti saya sampaikan di akhir aja. Sekarang sini aja, Ki, agak ke tengah Ki. Sekarang kita masukkan satu korin, tapi laki-laki. Yang tadi perempuan, dosanya sudah jelas, menggugurkan kandungan. Hati-hati, mirsa. Ya, bayi gak punya dosa dibunuh ya. Jadi langsung aja, ayo Ki. Masukkannya laki-laki. Jangan pilih perempuan loh Ki. Banyak perempuan juga itu.
Pilih laki-laki aja ya. Yang paling gagah itu. Ya Allah, subhanallah. Deg-deg ya di hati pemirsa. Semoga kita terhindar dari dosa-dosa itu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Sempat ganti baju saya. Wis macak ganteng-ganteng diganti. Kuatul kabeh. Jancuk. Apa-apa iki? Teko-teko meso-meso. Sensor nanti ya. Jancuk. Waduh kayaknya sore iki. Ampun misalnya. Lapo kon meso-meso. Jancuk. Malaikat nyentuh ya ada. Wah iki bisa guyu aku kekel aku. Ya Allah, tenangkan dulu ya biar enggak gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shifaan ajilan. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa alihi wasallam. Wis agak mendingan. Apa-apa meso sehat nang awak pemirsa. Cuk. Waduh rek. Aku yo pecet takut meso gara emosi ae kon iki, Pak. Pak sapa jeneng sampean? Siapa nama kamu? Pejabat iki, Cuk. Duh. Ayo minggir ya Mas Anam sih tanya Mbak Yaya Mas Anam. Tuh, kita minggir aja. Aku kudu emosi pisan ya meso-meso rek, tapi gak apa-apa sehat nang awak. Ya Mbak Yai, tanya Mbak Yai. Apa Pak De? Apa Pak De? Kok greges-greges apa Pak De? Jancuk, bojoku telu kena sing iso nulungi aku. Loh. Lah bojoe kok rabi ta ora Pak De? Jancuk. Loh, kaya uripe ngono kare kaya. Uripe kok meso-meso tok ngene apa? Iki nyapa lho iki? Iki kok nyapa iki? Nyesel aku Pak Yai. Tulungan aku Pak Yai. Aduh. Tulungan apa kok dikapakno iki? Ciut gak sedeng iki Pak De. Apa suwale ta? Aduh. Hancuk. Cuk. Ya apa? Pejabat, sampe pejabat apa De? Iki Mbak Not papanku iki Pak De. Aduh. Lah apa kok ndek papan ciut iki? Gak sedeng Pak De. Oh, ya orang pangeran wis ya Allah, muga-muga ya Allah sementara jenengan panjen lebaraken ya Allah. Tempatnya ya Allah. Sinten nami sampean Pak De? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Ya, sama ngomongno ora apa-apa wis. Iso nulung sampean gara-gara aruh jeneng sampean. Pas iso nulung sampean, kok jeneng sampean so bisa ditulung. Nanti istri-istriku malu. Aduh, gak mentol aku, oke, mentangan Mbak Indah. Wong disiksa gak mentol aku. Oke, kamu takannya ke. Sampeyan disiksa iki. Gak terima siksa tok, tancuk. Lho. Oh, siksaan apa men? Lho, kok usah jigang barang siksa. Hei Pak De, jigang-jigang sombong temen nek. Pejabat kok saya. Oh, pejabat. Lah nyapa kok disiksa? Pejabat jane golek nulung masyarakate lho, lha apa disiksa? Aduh. Wis. Kesalahan saya banyak sekali. Aduh. Kesalahan saya banyak sekali. Ya, tolong diceritakan biar nanti teman-teman seperjuangan kami biar kalau ada yang jadi pejabat biar tidak seperti Bapak. Coba ceritakan kenapa bisa disiksa seperti ini, Pak? Kamu bisa loh. Yang kecil aja ya Pak Yai, saya katakan. Jangankan saya dalam undangan apapun
khususnya keagamaan saya gak datang. Tapi undangan ke hotel saya datang. Hancur ini. Goblok sampean jane. Lah opo amen iki nang undangan pengajian gak teko nang hotel-hotel mah teko. Hebat ya nang hotel ya. Kan saya pejabat. Oh iya. Kuasa membatalkan kegiatan apapun saya kan paling berkuasa. Oh, berarti kamu berkuasa sehingga bebas berbuat apapun. Terus akhirnya sekarang Ya saya menyesal. Itu yang paling berat buat saya. Hancur. Loh. Tadi pejabat kan enak kamu di dunianya. Di sana kok enggak bisa hartamu enggak bisa menolong kamu di akhirat atau dalam kubur ya. Gak bermanfaat. Saya kaya. Mobil saya 3 kok. Istrinya 3. enggak bisa nolong kamu ya. Sama sekali tidak. Itu masalahnya ada di situ. Kok sampai kamu itu tiap harinya di dunia itu meso-meso gitu kamu ya, sehingga di alam kubur gitu ya. Saya itu sama Pak Ustadz, Pak Kiai benci. Selalu ceramah, minta uang, minta uang. Hancur. Loh. Oh, Pak Kiai itu minta uang pada kamu. Ya, Aduh. Kiai seperti apa itu kok minta uang pada kamu itu? tapi akhirnya saya yang berdosa besar. Itu. Kiai kan ngundang kamu, kan minta uang buat transport. Nah, apa kok malah kamu pisu itu? Saya gak ngerti. Ngerti-ngertinya ini. Teman-teman saya ini bau semua. Kematian saya pun orang mandiin ditutupi. Hancur. Oh, apa? Bosok kamu ya. Gara-gara kelakuanmu di dunia akhirnya kamu bosok ya. Apa bau? Ya jelas bau Pak Yai. Terus sekarang kamu kabarnya di akhirat atau di kubur, dalam kubur kamu dapat bidadari apa bidadara apa gimana? Bidadari Pak Yai. Ular sama api itu hancur. Ular sama api. Kan fatwa-fatwanya Kiai kamu tahu, orang beramal ini dapat bidadari. Terus kamu melanggar. Akhirnya seperti ini ya. Istri 3 minta uang dok. Sekarang nggak bisa tolong saya. Cuk. Pak Yai kalau bisa tolong saya. Kalau nggak bisa, aduh. Kamu menyesal ya? Menyesal dok. Aduh, ini mau kemana saya? Cuk. Di dunia kamu bangga jadi orang pejabat, jadi orang kaya. Terus kamu di sini seperti ini, menyesal apa tidak? Tolong diceritakan pada teman-teman biar teman kalau jadi pejabat biar tidak seperti kamu. Kamu itu amalannya apa di dunianya? Semasa hidupku dulu saya gini Pak Yai. Oh. Sama anak buah berangkat nanti bagi hasil, berangkat nanti bagi hasil, tapi toh kenyataannya menancuk. Parah kamu ini. Gak keliru kalau bola ini. Memang tanah itu tidak mau terima jasadnya. Oh iya. Kamu dikubur tidak bisa, tanah tidak bisa menerima jasadmu ya? 2 jam. Aduh. Sekarang kamu disiksa ya? Gali kubur kok gak niat. Lu gak niat di mana? Cuk.
Kok ndak niat gimana? Apa ndak kamu bayar gali kubur tuh? Minta uang, Pak. Kasih uang itu yang gali itu. Tapi gak bisa dalam. Dalam saya datang. Dalam saya datang. Hancur. Masih anu pol. Tiap harinya kamu itu memang rutin ya. Istiqomah kamu itu wiritan seperti itu ya. Sama-sama Pak Yai sama Ustadz sama Wenji kok wiritan. Itu wiritan. Itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aku malah pinter meso. Tolong, Sehat ya. tolong Pak Yai. Ini gak cukup ini Pak Yai. Pau anak. Aduh. Ini loh Pak Yai. Oh, supek ya. Kamu kejepit ini ya. Ndak remuk tapi untung ndak remuk kamu. Kamu apanya Pak Yai? Bentar-bentar datang ular. Bentar-bentar datang kelabang besar. Hei. Tanya Gus. Belatuk. Aduh, kasihan ini. Ini dari Gusnya aja. Udah, saya kasihan. Itu tenang, jurus. Siapa namanya sampean siapa? Saya gak mau nyebutkan nama, istri saya masih hidup semua kok. Gitu ya. Ya. Rumahnya mana? Malang Selatan. Oh, Malang Selatan. Timur. Selatan agak ke timur ya apa sih, Pak? Ya, Cembulut ya ta? Goblok. itu lo. Kanjuruan terus itu lo. Aduh. Wis ke selatan agak ke timur. Ya apa sampean ini? Dosa kamu itu apa sih? Sampai 2 jam jasad kamu nggak terima bumi itu loh, apa sih dosa kamu? Ya itu yang saya pikirkan. Orang melayat itu banyak. Banyak Sekali waktu saya. masa Waktu saya dimandiin. ya, tapi kamu paling Ini semua aku. gitu ya. Cuk. Astagfirullah, bisa ambil yang buruknya ya, ambil yang buruknya. Ini karakternya seperti inilah. Mati ya pasti keadaan seperti itu, dia misu-misu gitu sesuai kebiasaannya. Kamu sebagai apa profesinya? Aduh, jangan. Pokok saya pejabat. Sekarang diganti teman saya yang ada di Malang. Begitu. Dosa apa sih kamu? Sehingga bumi nggak menerima jasad kamu. Padahal apa korupsi ya saya? Loh ya gak tahu. Ya, kamu yang nemani orang tersebut selama hidupnya. Kamu yang nemani dia selama hidupnya. Kamu ikut tugasnya kan menemani dia sampai dia mati. Ayo sebutkan apa dosa besar kamu, kira-kira apa yang membuat kamu busuk? Jasad kamu seperti ini, apa roh korin kamu kayak gini, baunya busuk. Sampai saya ganti pakaian 2 kali loh. Gatel kabeh ini, lihat itu. Gatel kabeh aku kayak. Gara-gara ini mungkin. Cerita gak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, memang kamu dimasukkan untuk cerita. Cuk. Sehat nang awak rek. Wis los nang sehat nang awak. Allah karim. Terus apa? Pertama, dosa kamu kira-kira apa yang paling besar? Sehingga tanah. Pertama, istri 3, yang sah 1. Yang 2 nggak sah. Saya sembunyikan, saya kasih uang curian itu. Korupsi. Ya, yang uang hasil gajian saya yang sah. Terus dosa apa, coba ingat-ingat. Dosa apa lagi yang kiranya kamu merasa bersalah? Ini kalau saya rasakan tiba-tiba ini di tempat saya ini Iya, kamu dihimpit bumi. Iya. kayak gak mau. Saya mau duduk di mana? Wong ular dok sama bingung. Kamu ingat-ingat dosa kamu apa aja? Terutama itu RT RW itu datang ke rumah minta izin, ada majelis taklim mau dakwah di kampung saya tolak soalnya mau minta uang sama saya, mau bantuan
minta saya. Allah. Dugem-dugem dibantu. Tapi maksiatan kamu bantu, kemungkaran kamu bantu. Kamu mudahkan izinnya. Ketika ada orang berdakwah kamu larang, kamu halang-halangi, betul? Mungkin itu. Jangan mungkin, yang pasti. Ya, tajuk gitu, tajuk. Aku sensor. Duh emosi ya, Rek, aku Rek. Terus, Gak pernah. Pak Yai datang, Ustadz datang, ujung-ujungnya minta bangunan buat musola, buat masjid. ya kan baik itu sedekah untuk akhirat kamu kan? Kamu bakil gitu. Daripada saya kasihkan ke masjid, istri saya minta terus kok yang saya sembunyikan. Anjuk. Selama hidup kamu hanya hura-hura sama perempuan-perempuan itu ya? Lalu urusan tanah, Ya? itu kalau yang punya tanah orangnya gak punya, saya ruwet-ruwet akhirnya tanahnya jadi punya saya. Tadi ujung-ujungnya saya tanah itu apa sumpah. Oh, jadi kamu itu tanah itu kamu. Minta urusan tanah, ruwet ini hak ini, hak ini, hak ini. Tapi kan saya cari keuntungan. Ujung-ujungnya ini tanah makan saya sendiri. Hancur. Terus apa lagi selain itu? Korupsi. Selalu kalau anak mabuk-mabuk muda-muda itu minta uang saya kasih. Tapi kalau buat bangunan masjid, pondok, musola, direhab. Kamu alergi banget sih sama agama gitu ya? Aku nggak ada emosi ya. 6 takok no 6. Dia 6. Ya 6. Aku tuh emosi ya, aku tuh alergi sama agama. Betul. Zolim. Kamu zolim juga ya? Sangat. Rakyat, iya. Betul. Rakyat saya bohong. Ayah ini orang nggak ada keadilan, jelas kayak gitu, baunya busuk sekali pemirsa. Sih menengis. Alah bah, ayo kamu ngomong Mas Anam. Ada emosi. Ini loh kok sempit. Tanya yang detail, jelas Mas Anam, kuat. Matinya kapan kamu? 2016. 2016. Anak saya 2. 2. Yang satu di darat. Aduh. Mana lagi? Yang satu di Blitar. Aduh. Terus Sudah punya suami semua. udah punya suami lagi berarti? Juga anak saya itu anak loh. kamu. Tapi nggak ada yang mau nolong saya. Istri 3. Nancuk. Tolong. Maaf viewers gak konsen saya. Kaya. Saya itu kaya. Tapi gak manfaat. Harta saya di dunia gak ada gunanya sama sekali. Kalau lihat saya seperti ini, andaikan istri saya 3 tahu pasti menangis. Tapi kok malah ketawa. Hancur. Berarti nyesel nikah sama kamu. Nikah sama saya senang, saya yang nyesel. Kok Tapi kamu tinggal mati kok ketawa istri kamu. apa-apa sudah serba kecukupan kok. Mobil, rumah sudah punya semua. Gara-gara hasil korupsi saya waktu itu kok. Korupsi apa kamu? Banyak jalan korupsi kok. Misalkan apa? Dana masjid. Kamu korupsi. Saya nyumbang masjid nggak tahu sama sekali. Ujung-ujungnya Pak Kiai, Ustadz, ulama datang ke rumah minta bantuan untuk masjid. Tapi ujung-ujungnya saya seperti ini, hancur temenan. Ini saya baru ngerti. Aduh. Terus kamu pas mati itu kan dimandikan, kamu tahu? Ya,
Tahu ya? Tahu. Terus diusung sama tenaga kamu, tahu. Yang deket sama saya cuma anak saya sama suaminya, anak itu menantu. Kalau orang-orang kampung itu saya tahu gak mau dekat saya, katanya saya itu bau. Tapi rokok Surya itu terus main tak. Hancur. Aku risau. Saya gini loh duduknya. Tidur gak bisa. Nyempit. Enggak. Panjang kaki saya sama goblok yang gali. Ya kamu yang goblok, bukan yang gali. Panjang Ya, pawon. yang lain gali, yang lain gali. Gak apa-apa kok yang lain. Makanya kamu aja, mayat kamu aja. Saya teriak-teriak. Gak ada yang mau nolong saya. Gimana teriaknya pas kamu diusung itu? Mataku saya pejamkan, gelap. Bahkan saya mendelik, tetap gelap. Tapi ular sama kelabang besar itu kok, aduh hancur. Itu mati kamu kenapa? Malaikat nyabut kamu itu kenapa? Kenapa kamu? Pas misuh. Tahu, saya waktu itu dibawa di rumah sakit yang di Malang itu. Rumah sakit mahal. Mahal yang di anu itu. Mahal ya? Mahal. Satu hari satu malam 2.500.000 kok. Bayar sama istri saya, istri 3. Tapi yang jenguk orang kaya-kaya, teman-teman saya kaya-kaya. Tapi anehnya, saya waktu didatangi 2 orang itu, aduh, pedot yes. Hancur. 2 orang itu siapa? Gak tahu. Gak tahu. Itu ngapain ke kamu? Ya itu yang Nyabut itu ya? ya, Paksa itu nyabutnya. Nyabutnya gimana? keras sekali. Keras sekali. Bahkan selambunya yang di rumah sakit itu sama pedot saya tarik. Hancur. Aduh, sudah saya tolong, saya pesan jangan sampai, ingatkan, khususnya padahal saya ini ya umat muslim, tapi saya kok gitu ya, menyesal. Andaikan saya bisa hidup, harta saya seluruh akan saya infakkan ke masjid. Betul itu. Ini teman-teman orang nggak mampu di sini kok enak. Saya kaya di sini kok gini. Ya, cuk. Ya. Emang dulu pas waktu kamu hidup itu sering kayak gitu ya? Sering apa namanya, menggunakan kata-kata kotor gitu ya? Saya sama istri saya semua 3 itu sayang. Semua menyintai saya. Terus tapi kok kamu tinggal mati kok ketawa, katanya kamu bahagia. Kenapa? Bahagia di dunia belum tentu bahagia di sini. Kaya di dunia belum tentu kaya di sini. Aduh. Pak Kiai nggak ada bisa menolong, Ustadz nggak bisa menolong. Ya kamu sendiri kalau mati yang menolong. Sama Nabi kita Muhammad. Kamu pernah bersolawat nggak? Aduh, ular. Aduh, terus gimana ini? Pulang nggak bisa. Mati seperti hidup lagi, seperti ini. Gak ada tempat. Lama tambah sempit. Aduh.
Ya udah tunggu aja sampai hari kiamat. Kamu seperti itu. Itu yang saya tunggu. Biar sama-sama. Ya udah Gus, keluarkan aja Gus. Makan aja miso-miso kok enggak emosi kan. Jelaskan ya. Udah. Pejabat. Apa maneh? Tak jawab, tanya pasti aku jawab. Ya wis tak tanya. Tapi aja miso-miso ya. Ya. Kamu kan pejabat. Ya kan, pejabat. Dosa yang paling besar kepada rakyat kamu apa? Adil. Saya tidak adil. Satu. Yang kedua, kalau itu saya rasa nggak seberapa. Kalau saya lihat saya di sini itu, ya. Yang berat itu saya jauh dari agamanya Allah. Itu yang bukan bikin saya menderita sekali itu. Itu saya masih ingat kok. Iya, yang saya maksud itu jauh dari Allah itu seperti apa? Kan kamu jabat, misalnya korupsi, gak adil, atau membohongi rakyat kamu atau gimana? Iya, itu majelis taklim itu mau berdakwah di kampung saya, selalu saya tolak. Kamu tolak. Saya tolak. Kalau ada misalkan dangdut, Wah, apa? mabuk-mabuk. Iya, saya kasih. Saya kasih. Ya udah keluarkan. Itu aja, miso-miso tok. Ya. Yang disampaikan sudah jelas ya. Tolong saya dulu. Tolong apa? Lebarkan ini dulu. Kamu Duh, akan menerima ganjaran kamu. Udah pulang aja lah kamu. pulang kemana? Ya terserah kamu. Ke pohon Sana. beringin, pohon beringin. Cari istri kamu 3 itu. Ya kuntilanak, bolong. Ayo, nah, keluar. Tolong. Langsung saja. Sudah kita saksikan bersama pemirsa. Jijik ya, busuk. Saya sampai ganti pakaian, lihat. Saya sampai keramas tadi itu, masih basah ini pemirsa. Batal saya gatal-gatal semua. Baunya busuk, muntah-muntah saya di kamar mandi tadi. Ini yang datang ini 3 bulan lebih kalau saya masukkan semua, Pak. Gatal lebihan ki. Insyaallah. Bisa kita petik ya. Mutah itu sama Ki Ageng. Ambil yang baik, buang yang buruk pemirsa, ya. Jadi meso-meso seperti itu tadi memang kebiasaan dia selama hidupnya. Di akhir harinya pasti meso, padahal dia seorang orang yang disegani, yang dihormati, pejabat kan ya. Dia seorang pejabat katanya tadi, ngakunya gitu. Ya Allah ya Karim. Yang saya garis bawahi dari yang ini dulu ya, yang ini dulu. Kenapa jasadnya itu tak diterima tanah dan ruhnya tidak diterima oleh langit? 1, dia menghalangi orang yang berdakwah. Ingat, kalian punya kekuasaan. Kalian bisa memegang kendali dengan tangan kamu, dengan kekuasaan kamu. Tapi orang yang berdakwah di jalan Allah dengan tulus, dengan ikhlas, kamu halang-halangi. Disitulah maka tanah tidak akan menerima jasad kamu. 1, katanya gitu tadi. Yang kedua, kamu zalim, kamu tidak adil. Sultanun jair, pemimpin yang diktator, pemimpin yang zalim, tidak adil sama rakyatnya. Maka tanah tidak akan menerima jasad kalian. Perlu diingat pemirsa. Dan yang ketiga, apa tadi? Apa Mas Muafak? Apa ya tadi? Korupsi. Ada lagi enggak tadi? Korupsi jelas ya, enggak boleh haram lah, uang haram. Yang jelas itu menghalangi, yang saya garis bawahi di sini, menghalangi orang yang berdakwah. Yang kedua, tidak adil. Seperti itu pemirsa. Jika kalian menjadi pemimpin, kalian menjadi menjadi pemimpin, kalian menjadi pejabat, maka kalian enggak adil, kalian zalim sama rakyat, sultanun jair,
pemimpin yang diktator, maka di situ tunggu saja pembalasan dari Allah. Siksaannya amat pedih dan dahsyat, sampai tanah aja nggak mau terima. Rohnya baru nyampe ke langit pertama sudah ditolak oleh malaikat, katanya jijik, busuk. Ya Allah ya Karim, ya kudu meso emang ya, dia meso sehat nak awak, ambil yang baik, buang yang buruk jangan ditirukan pemirsa, karena di luar dugaan ya. Kita nggak bermaksud berkata jorok di sini, karena di luar dugaan kita di sini tadi ya. Yang pertama, sosok ibu-ibu tadi yang jasadnya ditolak oleh tanah, yaitu yang pertama dia melakukan aborsi, sebagai profesi tukang pijet, orang yang gugurkan kandungan. Berapa nyawa sudah, berapa bayi yang tak berdosa ya, belum balik itu jaga malaikat. Proses pembunuhan itu direncanakan luar biasa, ya Allah. Deg-deg hatiku rek. Tuh. Yang kedua, dia tadi melakukan jadi seorang pelakor, perebut laki orang. Itu. Hati-hati pemirsa. Tanah nggak mau menerima jasad orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik, sebagai perempuan. Kenapa di neraka kok banyak perempuan? Ya itulah. Ya perlu kita garis bawahi. Di neraka banyak perempuan ketika Rasulullah Isra Mi'raj melihat perempuan yang memukul kepalanya sampai pecah. Kemudian disambung lagi, dipukul lagi sampai pecah. Dan dijumpai Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj banyak sekali perempuan. Kenapa? Lah, perlu kita cari tahu di sini. Kenapa di neraka tempatnya banyak para perempuan, pemirsa. Ya, jangan mengundang syahwat laki-laki ya. Jadi jangan salahkan laki-laki kalau memperkosa perempuan. Ya, karena perempuan sendiri yang bangga dengan bangganya ya. Dan bangganya tubuhnya dipertontonkan oleh laki-laki yang bukan muhrim, ya Allah. Dan laki-lakinya juga terpancing. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Tadi apa lagi Mas? Durhaka kepada suami. Ini yang terakhir. Catat. Karena saya sebagai laki-laki saya catat. Nabi kita Sayyiduna Maulana Muhammad, beliau mengatakan, para ulama mengatakan begini kalau nggak salah ya. Andaikan ada Tuhan selain Allah, maka kalian sebagai istri wajib sujud kepada suami. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Berhubung nggak boleh ya, karena nggak boleh disembah selain Allah, makanya nggak boleh sujud sama suami. Andaikan ada Tuhan lagi selain Allah, maka suami wajib kalian sebagai istri sujud sama suami. Muliakan suami kalian. Ikuti nasihat suami kalian selagi tidak menyimpang dari syariat. Jangan membangkang, pemirsa. Begitu mulianya suami. Asalkan suami itu enggak melanggar syariat, ikuti wajib sebagai istri kita taat dan patuh jiwa raga pada suami. Ya Allah, tadi ya, ular, kelabang, kalajengking menggigit kayak gitu. Ketika tanah itu mulai dibongkar, yang disalahkan orang yang gali kuburnya. Padahal akibat dosa-dosanya. Nauzubillah min dzalik. Renungkan. Ayo, renungkan dulur. Aja emosi. Aku juga emosi sebenarnya. Tapi renungkan. Sebelum nyawa kita dicabut oleh malaikat pencabut nyawa, baru kita menyesal. Badan hangus terbakar. Ular, kelabang, kalajengking menggigit kayak gitu ya. Sosok malaikat yang penuh dengan kekejaman menyiksa, mencabut ruh kalian dengan sekeras-kerasnya. Dicekek leher kita sampai seluruh urat-urat nadi kita terputus. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa siksaannya, luar biasa pedihnya. Tidak bisa kita bayangkan ya. Orang yang durhaka betul sama orang tua tadi. Di video sebelumnya bisa dicek tentang durhaka kepada orang tua. Ya, awalnya kita ini mau membuat konten supaya kita ini tobat, intinya seperti tujuan kita. Tapi ya yang masuk yang terakhir tadi ya, anggap aja, ambil baiknya aja ya, jangan ambil yang buruk, buang.
Gitu. Jadi di luar skenario kita. Karena jin ya, jin korin di luar skenario kita. Kalau misu-misu ya mohon dimaklum. Nggak mungkin kita sensor sebanyak itu ya. Bingung editingnya. Ya itu aja lah pemirsa. Ambil yang baik, buang yang buruk. Supaya kita lebih berhati-hati. Jangan lakukan dosa-dosa besar itu. Yang telah disebutkan tadi. Zalim sama-sama. Ya ada hubungan sama Allah. Ada hubungan sama manusia. Hubungan sama Allah vertikal. Hablum minallah. Hablum minan nas. Ayo perbaiki hubungan sama Allah. Perbaiki hubungan sama manusia. Ya itu, jangan zalim. Apalagi kalau kita jadi pejabat, sultanun jair, luar biasa nanti pedihnya ya. Luar biasa. Termasuk golongan-golongan orang yang masuk neraka yang mengerikan itu, sultanun jair itu, pemimpin yang diktator, pemimpin yang tidak adil. Apalagi ya tadi? Sudah ya Mas Muafak ya? Itulah pemirsa. Aslinya banyak ini. Ini kita tadi ritual datangkan korin-korin yang kasusnya berat, yang di akhir hayatnya tanah itu tidak mau menerima jasadnya. Kita akan kuat satu persatu yang menjadi penyebab tanah itu tidak mau menerima jenazah atau jasad orang tersebut. Dosa besar apa, maksiat apa yang pernah dia lakukan sehingga tanah tidak mau menerima jasad orang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau manfaat menurut kalian, support terus video ini, karena hasil dari video ini kita sisihkan sedekah untuk pembangunan pesantren ini. Pesantren Tahfidzul Quran Qalbul Jannah. Support terus video Anda. Ingat, satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu kata, satu huruf bisa menembus jutaan kepala. Sebarkan terus dakwah dimanapun Anda berada. Share, jangan lupa video ini ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.